Halo semuanya, perkenalkan saya Verena sebagai Panitia CTMC Unpar 2023. Dalam video ini, saya akan menjelaskan mengenai teknis pelaksanaan CTMC Unpar pada tahun ini. Canadian Team Mathematics Contest atau biasa disebut CTMC adalah kontes matematika internasional yang dilaksanakan oleh The Center for Education in Mathematics and Computing dari University of Waterloo, Kanada. CTMC merupakan lomba dalam format tim yang beranggotakan 6 orang siswa SMA atau sederajat. Setiap tahunnya, CTMC diselenggarakan terlebih dahulu di Kanada, kemudian di negara-negara lainnya termasuk di Indonesia. Pada tahun ini, CTMC di Kanada akan diselenggarakan pada 12 April 2023. Sedangkan CTMC di Unpar sendiri akan diselenggarakan pada hari Sabtu 20 Mei 2023 secara online. Ada pula technical meeting yang akan diadakan seminggu sebelumnya, yaitu pada hari Sabtu 13 Mei 2023 yang wajib dihadiri oleh setiap perwakilan tim. Jika perwakilan tim tidak hadir pada technical meeting, maka tim tersebut akan didiskualifikasi. Selanjutnya, saya akan membacakan peraturan umum dalam CTMC tahun ini. Selama perlombaan, peserta diharapkan hanya menggunakan satu device berupa laptop atau PC dan diwajibkan untuk selalu on-cam dan on-mic. Apabila mic atau kamera laptop bermasalah, peserta dapat memakai handphone sebagai device untuk bergabung ke Zoom. Tetapi, peserta dilarang hanya memakai handphone saja selama perlombaan. Saat babak relay dan individu, peserta tidak boleh berada di ruangan yang sama, maka diharapkan untuk mencari ruangan yang kondusif. Selanjutnya, peserta harap mempersiapkan koneksi yang baik. Saat hari H perlombaan, semua perangkat wajib berdaya listrik dan memiliki kuota internet cukup, karena semua kendala teknis di luar tanggung jawab panitia. Saat perlombaan, semua soal akan diberikan melalui Google Classroom yang dapat diakses dengan email peserta yang didaftarkan saat technical meeting. Perlombaan akan dibagi menjadi 3 babak, yaitu babak tim, babak individu, dan babak relay. Babak pertama adalah babak tim. Pada babak ini, soal terdiri dari 25 soal isian singkat dengan durasi 45 menit. Seluruh anggota tim akan berada dalam satu breakout room dan dipersilahkan untuk open mic dan berdiskusi bersama anggota tim selama babak berlangsung. Pada babak ini, pengawas akan mencatat setiap jawaban. Seluruh anggota tim dipersilahkan menyebutkan jawaban dengan cara open mic untuk menyampaikan jawabannya kepada pengawas. Seluruh anggota tim hanya diperbolehkan untuk berkomunikasi di dalam Zoom dan dilarang berkomunikasi menggunakan media lainnya. Setiap soal benar akan bernilai 3 poin dan maksimum poin yang dapat diperoleh dari setiap tim adalah 75 poin. Pada babak tim, kalkulator dilarang digunakan. Babak kedua adalah babak individu. Babak ini terdiri dari 10 soal isian singkat yang dapat dikerjakan dalam durasi waktu 45 menit. Seluruh anggota tim berada dalam satu breakout room. Tiap anggota tim mengerjakan soal yang ada pada Google Form secara terpisah. Babak individu ini sesuai dengan namanya, hanya boleh dikerjakan sendiri dan tidak boleh bekerja sama dengan teman satu tim. Setiap soal yang benar akan diberikan nilai 1 poin, sehingga poin maksimum setiap tim yang didapat pada babak individu ini adalah sebesar 60 poin. Pada babak individu, kalkulator boleh digunakan. Terakhir adalah babak relay. Babak relay terdiri dari 4 ronde, yaitu ronde 0, 1, 2, dan 3. Ronde 0 merupakan ronde simulasi untuk memberikan gambaran kepada peserta tentang babak relay ini. Setiap ronde berdurasi 8 menit, serta terbagi menjadi early answer dan final answer yang masing-masing berdurasi 4 menit. Khusus untuk babak relay, setiap tim akan dibagi lagi menjadi 2 kelompok kecil yang berisikan 3 anggota. Sebagai contoh, kelompok 1 berisikan peserta 1A, 1B, dan 1C. Sementara kelompok 2 berisikan peserta 2A, 2B, dan 2C. Setiap kelompok kecil akan berada dalam satu breakout room bersama seorang pengawas. Untuk setiap ronde, ketiga anggota kelompok kecil akan bekerja secara terpisah untuk mengerjakan soal yang berbeda dan semua mengerjakan secara serentak. Jawaban dari soal A menjadi dasar untuk menjawab soal B. Begitu pula jawaban soal B akan menjadi dasar untuk menjawab soal C. Saat sudah menemukan jawaban, peserta A dan B dapat langsung memberikan jawaban kepada rekan timnya dengan cara on-mic. Jika peserta A dan B merasa jawabannya salah, mereka dapat kapanpun menyampaikan kembali jawaban baru kepada teman satu timnya.
Demikian pula peserta C dapat on mic untuk menyampaikan jawaban early answer maupun final answer kepada pengawas. Jawaban early answer disampaikan pada 4 menit pertama dan jawaban final answer disampaikan pada 4 menit terakhir. Peserta C dapat merevisi jawaban early answer maupun final answer kepada pengawas selama waktu masih tersedia. Pada babak relay, poin maksimum setiap ronde adalah 10 poin untuk setiap kelompok kecil, serta poin maksimum babak relay untuk setiap kelompok kecil adalah 30 poin. Sekarang, saya akan memberikan contoh simulasi dari babak relay. Misalkan, Andi akan menjawab soal 1A, Bagus 1B, Catherine 1C, David 2A, Evelyn 2B, dan Felis 2C. Andi dan David akan mengerjakan soal A. Bagus dan Evelyn akan mengerjakan soal B, sedangkan Catherine dan Felis akan mengerjakan soal C. Ketiga peserta dapat mengerjakan soal masing-masing secara serentak untuk setiap ronde soal. Andi dan David dapat langsung memiliki jawaban. Soal Bagus dan Evelyn memiliki jawaban dalam variabel T. Nilai dari variabel T ini harus dijawab oleh Andi dan David. Begitu juga dengan Catherine dan Felis, mereka akan memiliki jawaban dalam variabel T. Nilai dari variabel T ini harus dijawab oleh Bagus dan Evelyn. Jawaban soal Andi dan David adalah 120. Nilai 120 ini diberitahukan kepada Bagus dan Evelyn sehingga mereka tahu bahwa terdapat 120 employees di Muse Jao Office. Setelah itu, mereka dapat memperoleh jawaban akhir dari soal, yaitu 16. Angka 16 ini diberitahukan kembali kepada Catherine dan Felis sehingga mereka tahu bahwa angka yang dicari adalah suku ke-16 dalam list tersebut. Setelah itu, mereka dapat memperoleh jawaban akhir dari soal, yaitu 5.492. Nilai 5.492 inilah yang dinamakan sebagai early answer atau final answer. Penggunaan kalkulator hanya diperbolehkan pada babak individu dan babak relay dengan ketentuan kalkulator yang digunakan tidak boleh memiliki kemampuan untuk mengakses internet, berkomunikasi dengan device lain, menyimpan informasi sebelumnya, memiliki sistem aljabar komputer, dan memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah geometri. Contoh kalkulator yang dilarang adalah Casio ClassPad 300 series, HP Prime, dan TI Nspire Cas. Untuk informasi lebih lanjut, dapat dilihat di website www.cemc.uwaterloo.ca. Pemenang CTMC 2023 terbagi menjadi 3 tim dengan nilai tertinggi dan 3 juara individu yang ditentukan berdasarkan nilainya pada babak individu. Untuk babak individu, jika terdapat beberapa orang yang mendapat skor yang sama, maka kecepatan pengumpulan pada babak individu akan menjadi penentu juara 1, 2, dan 3. Sekian penjelasan mengenai teknis pelaksanaan CTMC Unpar 2023. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, dapat menghubungi email atau kontak di bawah ini. Sekian dan terima kasih.